warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami sebagai perwakilan dari SMP Negeri 9 Kota Probolinggo dengan saya Elvaro Syafiq Fiansyah sebagai pembicara pertama. Dan saya Mutiara Syarafani Arifin sebagai pembicara kedua. Dan saya Lailatun Nihayati sebagai pembicara ketiga. Pada masih kali ini, yaitu media sosial berdampak negatif dibanding positif bagi kalangan remaja. Kami setuju, karena dilansir dari data penelitian Tempo Mayo Clinic, media sosial berdampak banyak untuk remaja. Dan dilansir dari Pew Research Center, 750 dari 1000 anak dengan rentang usia 13 sampai 17 tahun mengatakan 45% hidupnya aktif dalam online atau sepanjang hari, dan 97% hidupnya aktif dalam platform media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, dan platform media sosial lainnya. Lalu, kecenderungan media sosial dapat merusak mental bagi pecandu media sosial. Hal ini sering dikaitkan dengan depresi dan pada kalangan remaja dan juga rendahnya kepercayaan diri. Perbandingan sosial yang tidak realistis juga dapat membuat seseorang merasa minder atas dirinya sendiri. Yang kedua, ada penyebaran informasi yang tidak nyata atau biasa disebut dengan penyebaran hoax. Kita flashback pada masa-masa pandemi. Banyak individu yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita hoax. Hal ini dapat membahayakan masyarakat karena penyebaran hoax ini dapat cepat tersebarluaskan tanpa adanya verifikasi yang jelas. Yang ketiga, ada yang namanya cyberbullying atau yang sering disebut dengan kegiatan kejahatan dalam dunia maya. Banyak kasus perundungan di media sosial, anonimitas dan bebasnya berkomentar dapat memicu tindak kejahatan. Selain itu, media sosial juga dapat membuat seorang individu menjadi kecenderungan dan penurunan produktivitas pada interaksi sosial. Media sosial juga menyediakan fitur scroll tanpa henti atau non-stop yang mengakibatkan suatu remaja akan menjadi sulit atau mengurangi waktu bekerja, belajar, dan mengurangi produktivitas bersosialisasi dalam dunia nyata. Selanjutnya ada berita yang akan disampaikan oleh pembicara kedua. Ketergantungan dan kecanduan terhadap media sosial itu benar adanya seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara ke-1. Dan itu bisa membuat remaja mengabaikan sekolah dan segala aktivitasnya. Mereka juga akan merasakan gangguan mental, kualitas tidur menurun, dan berkurangnya interaksi sosial. Karena pengguna cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di dunia maya daripada interaksi secara langsung. Kebiasaan seperti itu dapat menurunkan kepercayaan diri saat sedang berbicara tatap muka dengan seseorang. Lalu yang sudah pasti terjadi yaitu ketidakstabilan mental, di mana seseorang mengalami kesulitan dalam mengelola dan mengatur emosinya. Seperti salah satu kasus, ada seorang anak remaja perempuan yang ingin membeli skincare tetapi orang tuanya tidak menuruti kemauannya, sehingga ia berniat membaca orang tuanya dengan membawa senjata tajam. Akhirnya, ia menjadi sorotan publik, membuat dirinya malu, orang tuanya malu, dan keluarganya pun malu. Oleh karena itu, pengawasan dari orang tua dalam hal media sosial itu sangat penting. Karena media sosial memiliki potensi dampak negatif terhadap perkembangan remaja. Dan
akan ada informasi lanjutan, yaitu informasi ilmiah yang akan disampaikan oleh pembicara ketiga. Para remaja di era digital ini kebanyakan memiliki kondisi yang sama, yaitu brain rot atau pembusukan otak. Istilah yang digunakan di mana kemampuan berpikir, konsentrasi, dan daya ingat seseorang menurun akibat konsumsi konten online yang remeh, dangkal, atau tidak berkualitas. Dan menyukai sesuatu yang lebih instan tanpa memahami alurnya. Juga tidak bisa menganalisis sesuatu lebih dalam, kemudian hilangnya kemampuan berpikir kritis. Selain itu juga ada penurunan kualitas fisik, di mana mereka sudah enggan untuk melakukan aktivitas olahraga. Mereka lebih nyaman di dunia maya. Yang ketiga ada FOMO atau Fears of Missing Out, di mana para remaja takut akan ketinggalan zaman. Jadi mereka akan berusaha untuk memaksa atau meminta pada orang tua mereka agar tidak terlihat seperti ketinggalan zaman. Yang keempat yaitu minimnya literasi. Mereka lebih suka sesuatu yang lebih instan seperti brain rot tadi. Jadi mereka akan lebih mudah percaya kepada sesuatu yang hoax seperti yang disampaikan oleh pembicara pertama. Hal itu juga berdampak besar bagi kehidupan mereka, di mana mereka akan menjadi lebih malas dan tidak bisa lepas dari ponsel itu sendiri. Kesimpulan dari argumentasi yang sudah kami berikan adalah media sosial memberikan dampak negatif dibanding dampak positif bagi kalangan remaja. Sekian argumentasi pro yang bisa kami sampaikan sebagai perwakilan tim dari SMP Negeri 9 Kota Probolinggo. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.